Nama saya Irene Sabila Putri dengan NIM 19.20869. Saya berasal dari kelas 19 5A30. Baik, di sini saya akan membuat tugas video yaitu dengan mata kuliah TWS yang dimana saya akan memaparkan satu jurnal yang saya ambil yaitu penerapan XML web service pada sistem distribusi barang. Di sini saya akan langsung membahas tentang pendahuluan. Pada bagian ini penulis memaparkan latar belakang dari penelitian. Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengintegrasikan sistem informasi distribusi barang di apotik yang memiliki beberapa cabang dengan infrastruktur yang berbeda. Sebelumnya, sistem ini dengan cara manual yang tidak efisien dan menghambat alur distribusi barang secara cepat dan tepat waktu. Selain itu, terdapat tantangan dalam memantau stok barang di setiap cabang secara real time. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi pada bagian menerapkan teknologi web service untuk menyelesaikan masalah tersebut. Web service dipilih karena kemampuannya untuk menghubungkan berbagai platform sistem yang berbeda dengan memanfaatkan XML dan protokol HTTP. Kemudian, pada tinjauan pustaka ini, bagian ini menjelaskan konsep-konsep dan teknologi yang relevan dengan penelitian. Beberapa teknologi utama yang dijelaskan adalah web service, komponen perangkat lunak yang dapat dipublikasikan, ditemukan dan dieksekusi melalui jaringan internet. Web service memungkinkan aplikasi di platform yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada XML atau biasa disebut dengan Extensible Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk mendeskripsikan data, berperan penting dalam komunikasi antar aplikasi karena dapat digunakan untuk pertukaran data secara standar dan terstruktur. Selanjutnya ada SOAP atau biasa disebut dengan Simple Object Access Protocol, protokol untuk pertukaran informasi melalui HTTP menggunakan format XML. SOAP memungkinkan pertukaran data yang terstruktur antara aplikasi dengan platform yang berbeda. Kemudian ada WSDL atau Web Service Description Language. Digunakan untuk mendeskripsikan layanan web dengan bagaimana cara mengaksesnya. Kemudian ada NewSOAP atau Toolkit PHP yang digunakan untuk membangun dan mengkonsumsi layanan web berbasis SOAP. Kemudian ada perancangan sistem. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara teknis bagaimana sistem distribusi barang diusulkan dirancang. Sistem ini terdiri dari dua jenis aplikasi, aplikasi pada server apotik pusat, kemudian aplikasi pada server apotik cabang atau outlet. Pada aplikasi server apotik pusat, server ini berfungsi untuk memantau stok barang, memproses pesanan dari cabang, dan mengatur pengiriman barang ke cabang. Kemudian, aplikasi pada server apotik cabang yaitu menggunakan sistem untuk memesan barang dari pusat jika stok habis dan memproses penerimaan barang yang dikirim dari pusat. Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode prototype. Teknologi web service yang berbasis XML digunakan untuk
menghubungkan server pusat dengan server cabang melalui internet. Data yang dikirimkan antar sistem menggunakan SOAP dengan deskripsi layanan menggunakan WSDL. Arsitektur sistem diilustrasikan dalam diagram di mana server pusat dan cabang terhubung melalui jaringan TCP atau IP dengan menggunakan protokol HTTP. Kedua, server tersebut memiliki database terpisah, satu di pusat dan satu di setiap cabang. Namun, saling terhubung melalui layanan web yang diimplementasikan menggunakan NewSOAP. Kemudian di sini ada rancangan alir data. Dalam bagian ini, penulis menggambarkan diagram alir data atau data flow diagram untuk menjelaskan alur data dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari operator di apotik pusat dan cabang, serta bagaimana data tersebut diproses oleh sistem untuk menghasilkan informasi yang diperlukan, seperti laporan transaksi, pengiriman barang, dan pemesanan barang. Setiap entitas, baik operator pusat maupun cabang, menggunakan username dan password untuk mengakses sistem melalui autentifikasi login. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Bagian ini membahas bagaimana sistem yang telah dirancang, diimplementasikan, dan diuji. Ada beberapa fitur utama yang dijelaskan, yaitu monitor stok barang, laporan transaksi, pengiriman barang. Pada monitor stok barang, aplikasi di pusat dapat memantau stok barang di semua cabang secara real time. Ini membantu pusat dalam mengidentifikasi cabang mana yang membutuhkan pengiriman barang. Kemudian laporan transaksi. Sistem menghasilkan laporan transaksi yang meliputi penjualan dan pengiriman barang baik di pusat maupun cabang. Kemudian pengirim barang. Cabang dapat memproses penerimaan barang yang dikirim dari pusat dan data stok barang di cabang otomatis diperbaharui. Penulis juga membahas bagaimana penggunaan XML web service memungkinkan pertukaran data antara dua sistem yang berbeda. Misalnya antara Microsoft SQL Server dan pusat Microsoft Access di cabang dengan menggunakan SOAP dan XML. Sistem ini mampu mengintegrasikan kedua database tersebut secara efisien. Kemudian di sini ada kesimpulan. Di bagian penutup ini, penulis menyimpulkan bahwa sistem distribusi barang berbasis XML web service yang dibangun dalam penelitian ini berhasil memberikan solusi untuk mengatasi masalah integrasi sistem yang berbeda platform di apotik yang memiliki beberapa cabang. Teknologi web service memungkinkan pengelolaan distribusi barang menjadi lebih mudah. Dengan pemantauan stok barang secara real time, pengirim barang yang lebih cepat, serta pembuatan laporan transaksi yang terintegrasi. Penulis juga menyoroti bahwa teknologi web service bersifat terbuka dan mendukung berbagai vendor open source seperti PHP dan NewSOAP. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian referensi. Pada bagian ini, dari jurnal ini berisi daftar referensi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Referensi ini mencakup berbagai sumber yang menjelaskan tentang teknologi web service, SOAP, WSDL, XML, dan NewSOAP, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Demikian tugas video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.